hari ini santai saja. Ini weekend, jadi santai. Kita kok suka santai ya? Kita ini kok kenapa? Kita kok suka santai? Suka bermalas-malasan, cari leisure, cari apa ya? Cari kesenangan yang pokoknya santai gitu. Hari ini weekend dan aku mengucapkan apa kabarmu untuk Soul Seeker di Think of Soul channel ini. Memang semua orang pengen santai, aku juga pengen santai. Pengennya itu ya tidur-tiduran, nonton TV, ya pokoknya tidak ada beban. Pengennya ya istirahat. Kalau diikuti istirahat ya tidak ada habisnya, pengennya istirahat terus. Aku mengamati kadang media sosial ini menjadi tempat yang tepat untuk curhat. Ya, mengungkapkan isi hati atau pemikiran-pemikiran yang tidak sinkron dengan nurani kita. Ketika aku memakai sosial media ini juga untuk mengangkat sebuah fenomena masyarakat yang terjadi, yang aku tahu ini menjadi buah pikiran aku dan kemungkinan besar juga buah pikiranmu. Di mana aku mengamati celoteh-celotehan dari anak muda yang sering aku dengar. Jika mereka ingin vacation, ingin berlibur, ingin pergi ke Bali, ingin pergi ke pantai, pokoknya pengennya berlibur gitu. Ya, mereka katakan untuk self-healing. Saya sendiri lebih menyukai pegunungan daripada pantai. Tetapi kalau aku di Bali, aku cari tempat-tempat yang dingin ketimbang dekat pantai. Ya, karena kalau pantai sih paling enak malam mungkin ya, malam sambil kita minum-minum. Aku kalau di pantai kurang suka karena panas. Aku tidak menyukai panas, aku lebih menyukai dingin, udara yang sejuk. Kembali lagi, banyak sebagian orang yang sebenarnya tidak perlu vacation, tapi mereka sudah terobati dengan nonton program TV dari TV kabel, dari Netflix. Mereka sudah terobati karena mereka bisa spend time ala kadarnya sambil nonton TV, nonton film, dan sebagainya. Tetapi ada sebagian orang yang ingin lari dari dunia yang lain, bukan dunia gaib ya, dunia lain gitu. Karena mereka tidak ingin menghadapi apa yang dihadapi setiap harinya, yang ada dalam lingkaran hidupnya. Makanya dia ingin lari jauh dari kebisingan. Sebetulnya bukan kebisingan, orang di kantor ya tidak bising sebetulnya. Tapi dari apa ya, mereka ingin lari dari rutinisme yang mereka hadapi setiap harinya. Ya, aku tidak menyalahkan apa yang mereka rasakan, tetapi ketika aku amati kalangan milenial ini, mereka merasa bahwa persoalan-persoalannya begitu berat sekali. Dan jika diteruskan, mereka mengatakan aku pasti anjlok mental healthku. Aku mendengar itu ya tidak mengerti ya apa yang maksud mereka mental health-nya akan anjlok kalau persoalannya terus dihadapi, karena mereka katakan persoalannya itu begitu berat. Tetapi Soul Seeker, jangan sampai self-healing ini menjadi sebuah kebohongan saja, karena di dalamnya sebetulnya ia merasakan kebosanan, merasakan lelah dalam menghadapi bayangan terhadap tantangan di depan, alias belum dihadapi saja dan belum dijalani sudah merasa lelah. Buntut-buntutnya ketika mereka self-healing di Bali atau di tempat-tempat vacation, tempat-tempat berlibur, malah mereka membuat video flexing, seolah-olah hidup itu mudah, seolah-olah hidup itu santai, menyenangkan. Seolah-olah kalau kita juga nonton orang-orang yang mengupload gambar-gambar ataupun video mereka, kok hidup tuh enak ya, hidup kok kecukupan ya, hidup kok segala sesuatunya kok rasanya enak sekali. Sementara kita yang nonton sebetulnya mengalami hidup yang sangat berbeda,
sangat ada satu jarak yang berbeda dengan yang kita alami sehari-hari. Kalau aku amati generasi muda sekarang ini sangat luar biasa. Karena mereka merasa dirinya seorang pribadi yang sudah mandiri dan merasa serba tahu segala sesuatu. Padahal karena media sosmed, jadi terpapar info-info di media sosial, terutama dengan kata-kata yang sangat populer, dan setelah itu mereka cocok-cocokkan dirinya dengan apa yang dikatakan di dalam sosial media. Satu contoh, anak muda akan mengerti dan tahu tempat-tempat kuliner, fashion, nge-gym, kesehatan, yoga. Wah, dia tahu semua. Itu bagus dan itu perfect bagi saya. Tetapi kembali lagi, kalau orang itu mengatakan bahwa dia jenuh, dia bisa anjlok kalau menghadapi apa yang namanya rutinitas, nah itu saya tidak tahu. Karena apa? Mereka lalu mengatakan self-healing dan self-reward. Ini latah loh, bisa jadi latah aja. Hanya latah dia katakan aku butuh self-healing. Ini yang sebenarnya menjadikan sesuatu yang salah. Aku mau jelaskan bahwa self-healing adalah untuk mengobati luka secara psikologis di masa yang lalu yang membuat luka batin dengan sebuah proses penyembuhan langkah demi langkah. Itu yang namanya self-healing. Dan melalui sosmed ini, aku melihat juga dari sisi yang lain bahwa era zaman sekarang dengan era zaman ketika aku muda, ada sebuah istilah-istilah atau nilai hidup yang sangat dibanggakan pada zaman ketika aku muda. Satu contoh misalnya, usaha tanpa modal. Wah, itu dia bangga sekali kalau dia bekerja tanpa modal dan berhasil. Mulai merangkak dari bawah. Wah, itu mereka juga bangga. Kata merangkak dari bawah. Das go sikil bundas, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Lalu ada istilah lagi yang mengatakan membabat hutang. Jadi artinya membuka jalan. Hal-hal seperti ini sebuah kebanggaan yang artinya mau menjalani hidup dengan prihatin, dengan susah. Betul, Sosikar? Itu zaman aku seperti itu. Jadi mau menjalani hidup dengan sulit, dengan sukar, dan itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri pada zamanku itu. Bahkan kadang tidak makan, hanya minum kopi saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat dan tenaga untuk bekerja. Saya ingat bahwa pada saat itu menjadi tren ketika anak-anak muda membeli motor bekas atau 2 motor bekas, dijadikan menjadi satu motor yang bagus, dicat kembali, dan mereka sangat bangga. Itu bagi saya seperti self-reward. Zaman sekarang kan tidak. Justru mereknya, trennya yang dicari. Tapi zaman dulu justru anak-anak muda cari motor bekas dan mereka rakit ulang, mereka bangun kembali menjadi motor yang bagus, mereka cat dengan kinclong. Sosikar, aku ketika SD, aku jual es Apollo. Jadi mama selalu menitipkan aku untuk jual es Apollo di sekolah. Dan roti bolen, saya mungkin lupa namanya, roti bolen lah, kue bolen, kuenya bulat-bulat gitu, isi coklat atau isi gula. Dan aku selalu titipkan ke kantin sekolah. Dan ketika jam istirahat, aku selalu di depan roti dan es Apollo itu, karena aku mengecek supaya laris. Dan aku ikut bilang dengan teman-teman, ayo beli, dan ayo beli, no. Ayo ini enak sekali gitu. Dan akhirnya ya itu saya tidak ada malu. Dan teman-teman saya tidak mempermalukan ketika saya jualan seperti itu. Itu seperti suatu fenomena yang biasa saja bagi seorang yang bekerja. Padahal aku tidak kekurangan uang sebenarnya. Tetapi orang tua mengajarkan untuk belajar bekerja. Bahkan ketika SMP aku mencoba jadi guide, turis guide. Itu dari Tugu sampai ke Keraton. Aku jalan kaki, aku nemani. Halo mister, aku bilang gitu. Halo mister, do you want to go to
keraton ngayu Jogarta, saya bilang gitu. Ya. Sebetulnya turisnya tidak butuh untuk jalannya lurus kok. Mereka lihat map, mereka lihat peta, tapi saya ngikuti terus. Dan kadang saya dapat uang waktu itu berapa ya? 500 rupiah. Wah, itu besar sekali bagi saya. Nah, ketika saya menginjak SMA, saya ingin pergi ke luar negeri. Dan saya harus bekerja cari uang, mengumpulkan uang banyak. Karena ke luar negeri saat itu juga tidak murah. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke pasar. Di bagian belakang itu ada orang penjual karung-karung karung terigu. Dan saya katakan, boleh tidak saya pinjam karena saya tidak punya uang, mau saya jual. Lalu mungkin orang itu melihat saya anak muda yang sungguh hati, dan kemungkinan zaman itu ya masih baik, tidak banyak penipuan, sehingga aku diizinkan untuk membawa 20 karung terigu saat itu. Apa yang saya lakukan? Saya bawa ke penjahit yang juga penjahit di Jalan Dagen, jadi Malioboro ke barat, ya, ke kanan. Itu ada seorang penjahit dan saya titipkan kain dari karung terigu itu untuk dibuat celana, dibuat kemeja. Dan singkat cerita, setelah jadi saya celup dengan warna orange, kuning, biru, pokoknya warna yang warna-warni gitu. Lalu saya titipkan di seputaran orang penjual souvenir di Jalan Malioboro, dan laku. Puji Tuhan, laku. Saya senang sekali. Dan setelah saya sudah mendapat uang, saya besoknya langsung saya berikan ke penjual karung terigu itu, dan saya mulai beli karena saya punya modal. Dan terus saya produksi dan jual sampai kurang lebih saya waktu itu mendapat uang 800.000, dan itu cukup untuk pergi berpesiar ke luar negeri, ke Eropa. Jika saya membandingkan pada zaman saya, era saya itu, tidak ada suatu kebingungan atau suatu kejengkelan ketika tidak punya uang, tetapi malah jadi kreatif. Saya selalu katakan kreatif tuh kreatif. Kita tidak punya uang, malah kita tuh kreatif, ya. Tapi saya mengucapkan syukur karena apa? Bahwa pada zaman-zaman itu yang mengajarkan saya untuk hidup sulit justru menjadikan suatu balancing hidup saya ketika saya menjelang dewasa. Ada percakapan dari kaum muda yang mengatakan, dan sebagian orang, anak-anak muda sekarang mengatakan tidak bisa tidur karena overthinking, karena ada akibat keinginan mencapai hidup yang kaya raya, sehingga tidak bisa tidur. Mereka juga mengaku dirinya mengalami depresi, gangguan mental, quarter life crisis, dan water life crisis. Aku jadi berpikir, kenapa kok begitu kompleksnya mereka menghadapi hidup? Apa yang salah di sini? Di Taiwan, Soul Seeker, ada penelitian yang mengatakan strawberry generation, di mana sebuah generasi yang lemah, yang lunak seperti buah stroberi, yang tidak mampu menghadapi kekerasan hidup. Ini semua akibat daripada pola didikan orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan situasi serba sejahtera, serba kecukupan, dan orang tua sama sekali tidak memberi narasi untuk mengajarkan hidup prihatin, hidup penuh dengan perjuangan. Jadi Soul Seeker, kita memerlukan generasi yang kuat, yang tough, generasi yang mau di-training dalam menghadapi kesukaran-kesukaran, bukan hanya pada pengetahuan, tetapi pada sikap mentalnya harus kuat. Betul? Jadi ini yang saya ingin kemukakan, bahwa saya ingin sekali melihat generasi yang milenial itu adalah generasi yang bukan pinter ngomong karena melihat banyak informasi, tetapi memiliki sikap mental yang kuat. Dikatakan begini, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Memang Soul Seeker,
Masa muda itu menentukan periode masa yang tua. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Kamu pasti akan tua, tetapi kamu menjadi dewasa itu pilihan. Banyak orang tua yang tidak dewasa. Banyak orang yang tidak memiliki sikap hati yang tepat menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Sebenarnya kalimat ini sudah tidak asing bagi kita. Karena apa? Karena perubahan drastis seperti lemahnya fisik, kulit menjadi keriput, bahkan perasaan tidak berdaya karena proses penuaan yang terjadi dan menjadikan manusia tua itu penuh kekhawatiran. Betul, saudara? Itu yang terjadi. Selain itu, puncak dari perubahan ini adalah penilaian terhadap dirinya sendiri bahwa ia mengalami ketakutan jika kelak ia tidak mampu, ia tidak mau merepotkan orang lain atau keluarganya. Ini yang jadi masalah juga di masa tua. Saya dan istri saya sangat disiplin dengan yang namanya asuransi kesehatan. Saudara sudah punya asuransi belum tentang kesehatan? Juga sudah punya BPJS atau tidak? Ini penting loh, penting. Lebih-lebih saya hidup di Jakarta, ini sangat penting. Karena apa? Saya juga sudah masuk dalam usia tua, saya orlansia. Jadi jika ada sakit yang mendadak atau tiba-tiba saya jatuh sakit dan perlu dilarikan ke rumah sakit, ada asuransi yang membackup. Karena apa? Karena saya tahu bahwa saya juga tidak mau merepotkan orang, tidak mau merepotkan keluarga. Jadi mau tidak mau saya setiap bulan harus menyisihkan uang untuk asuransi dan juga untuk BPJS. Itu saya dan istri saya sangat disiplin dalam hal itu. Jika dikatakan Tuhanlah harapanku dan kepercayaanku, dalam hal ini menunjukkan bahwa ada masa di mana kita sudah tidak muda seperti dulu. Oleh sebab itu, soul seeker, ketika engkau masih muda, itu merupakan periode kamu berjuang sungguh-sungguh dalam hidupmu. Engkau berjuang, belajar, mengalami kesukaran, mau bergumul dalam menghadapi kesukaran hidup. Karena ini penting. Karena apa pentingnya kita mau menghadapi? Karena justru di dalam kesukaran, dalam pergumulan hidup, dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang buruk, di situ blessing of God datang dalam hidupmu. Tuhan membuka jalan ketika engkau tidak ada jalan. Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan ketika engkau menghadapi kesukaran. Jadi dalam masa muda ini penting sekali kita belajar dan tak mau harus untuk belajar menjalani kesukaran hidup. Jangan bergantung dengan orang, jangan bergantung dengan orang tua, tetapi bergantung pada kekuatan mental dirimu, pada jerih lelahmu, tetapi juga bergantung kepada pertolongan Tuhan. Dan inilah yang harus diingatkan dalam benak kita, bahwa Tuhan adalah pengharapanku, Tuhan adalah kepercayaanku di masa muda. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk dalam masa tua yang juga tidak lepas dari kesukaran, kita sudah pernah mengalami masa-masa di mana blessing of God, masa-masa penyertaan Tuhan, masa-masa Allah menolong kita sudah mengalaminya. Jadi kita tidak akan pernah takut ketika kita mengalami periode di usia tua. Betul, soul seeker? Ini yang menjadi fenomenaku. Jadi tidak perlu kau self-healing, tetapi engkau belajar tough, berjuang dalam hidup. Soal nanti, kalau kamu pengen berlibur, tetapi tidak dengan istilah aku self-healing, aku mau menyembuhkan diriku, pribadiku. Tidak ada yang sakit, tetapi engkau kadang malas dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup. Betul? Kiranya ini jadi berkat. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap mau bergumul, dan jangan malas, dan jangan hanya berharap kepada manusia, tetapi kita punya kekuatan, yaitu diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye. Amin.